Halo anak-anak semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pengantar APP. Anak-anak tahu apa itu APP? Saya dengarkan dulu ya. Wah, di rumah masih banyak ya yang menyatakan aksi puasa pembangunan, Pak. Wah, saya tadi mendengarkan luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, APP tahun 2022 ini dengan tema Bumi Sehat, Manusia Sejahtera. Kita ulang ya bersama-sama ya. Yang di rumah boleh mengucapkan Bumi Sehat, Manusia Sejahtera. Gitu ya. Kita ulang bersama-sama ya satu kali lagi ya. Bumi Sehat, Manusia Sejahtera. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak bisa mengambil sikap berdoa yang baik agar kita semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Anak-anak bisa mengikuti Pak Wana dari manapun anak-anak berada. Kita ambil sikap berdoa. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama mengikuti sesi tentang pengantar aksi puasa pembangunan tahun 2022 untuk bersama-sama mempersiapkan diri merayakan masa Paskah. Ya Tuhan, semoga apa yang akan kami ikuti pada kesempatan hari ini sungguh mampu kami ikuti dan kami mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dimanapun anak-anak berada, tentu kita semua pada kesempatan hari ini dalam kondisi yang sehat-sehat semuanya. Nah, tahun 2022. Jadi di tahun 2022 ini merupakan tahun di mana mengakhiri rangkaian tema 3 tahunan aksi puasa pembangunan. Jadi APP itu selalu dikemas dalam 3 tahun. Nah, tahun 2022 ini adalah tahun terakhir dalam satu rangkaian itu. Begitu, berarti ada tahun 2020, ada 2021, dan ada 2022. Nah, setelah ini kita akan melihat tahun sebelumnya itu temanya apa saja gitu ya. Kalau tahun ini kan tadi kita ingat bahwa tahun 2022 itu temanya tentang Bumi Sehat, Manusia Sejahtera. Jadi kalau bumi itu sehat, manusia tentu akan sejahtera. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita melihat APP tahun 2020. Nah, APP tahun 2020 itu temanya adalah seperti ini. Jadi saya akan sampaikan kepada anak-anak. APP tahun 2020 itu temanya adalah membangun ekonomi yang bermartabat. Pada saat itu, tahun 2020. Nah, tahun 2021 itu adalah membangun ekonomi yang berbela rasa. Nah, ketika kita melihat 2 tahun itu,
kita pasti ingat visi SDK Santa Maria 1 Malang. Ya, di tahun ini kan visinya unggul, kasih, bermartabat, dan berbudaya lingkungan. Tentu tadi di tahun 2020 tadi ada kata-kata bermartabat. Di tahun 2021 ada kata-kata berbela rasa. Itu sama dengan bagaimana kita menunjukkan kasih kepada orang lain, kepada sesama. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita akan membahas tentang ada berapa materi gitu ya. Ada berapa materi. Nah, di sini nanti Pak Wana masih belum tunjukkan, masih tanda tanyanya banyak ya. Setelah itu nanti tanda tanya itu akan muncul, di bawahnya ada jawabannya. Tapi Pak Wana akan sedikit tanya dulu ke anak-anak, kira-kira ada berapa materi yang akan kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari APP ini? Temanya ada berapa? Gitu ya. Anak-anak mungkin bisa tuliskan di kolom chat. Oh, ada 5 materi Pak, ada 6 materi Pak, ada 7 materi Pak, ada 8 materi Pak, ada 9 materi Pak, ada 10, ataupun ada berapa? Mungkin 2, 1, ya. Anak-anak bisa menunjukkan atau menuliskan di kolom chat ataupun kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube begitu. Nah, anak-anak jawabannya ada berapa kira-kira? 4. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jawabannya adalah 4. Jadi selama 1 bulan ataupun selama masa Prapaskah ini kita akan merenungkan 4 materi. Lalu apa saja, tujuannya apa saja, nanti kita akan lihat bersama. Ya, sabar. Nah, anak-anak yang terkasih, 4 materi itu, 4 materi yang akan kita bersama-sama ikuti, ya, itu merupakan materi-materi yang mempersiapkan diri anak-anak ataupun mempersiapkan diri manusia untuk merayakan Paskah. Pak Wana ingatkan, Paskah itu apa? Paskah adalah hari raya kebangkitan Yesus. Nah, berarti masa sebelum Paskah disebut masa apa? Masa Prapaskah. Di mana masa Prapaskah itu kita diajak untuk memperbaiki diri, diajak untuk bertobat. Maka biasanya kata lain dari masa Prapaskah itu adalah masa tobat. Gitu. Nah, mari kita lanjutkan. Selama masa tobat ini, kita akan bersama-sama melihat, ya, kita akan bersama-sama melihat 4 materi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang tantangan dan harapan. Itu. Yang pertama adalah tentang tantangan dan harapan. Yang kedua tentang apa? Yang kedua adalah mata kita tertuju pada Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam normalitas baru. Yang keempat, panggilan untuk bertindak. Jadi sederhananya adalah seperti ini. Sebagai manusia, itu pasti ada tantangan dan harapan. Nah, setelah itu, di dalam menghadapi tantangan, kita harus mengarahkan diri kepada Sang Pencipta. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kan begitu. Setelah itu, setelah kita berdasarkan Tuhan Yesus, ya, maka kita harus hidup dalam kebiasaan baru atau normalitas baru. Nah, normalitas baru itu contohnya apa toh Pak? Ya, dulu tidak ada COVID, sekarang ada COVID. Nah, dulu tidak memakai masker, sekarang harus menggunakan masker. Nah, ini merupakan normalitas baru. Nah, setelah itu yang terakhir, setelah mempelajari tentang hidup dalam normalitas baru, maka kita diajak untuk action.
Action berarti kita bertindak. Kalau kita bilang bahwa oh aku mau menggunakan masker, berarti ya maskernya harus digunakan. Aku harus cuci tangan sebelum ataupun setelah melakukan sesuatu. Berarti ya kita konsisten. Itu berarti bertindak. Itu sederhananya. Tapi Pak Wana akan lebih lanjut nanti mengupas ini ya. Nah, mari kita lanjutkan saja ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tantangan dan harapan. Nah, di sini Pak Wana sudah menunjukkan bahwa tantangan yang paling nyata itu apa sekarang yang dihadapi oleh anak-anak. Tentu tantangannya di situ ada, kalau kita lihat di televisi itu biasanya atau di internet itu ada tulisannya hoax gitu ya, atau berita bohong. Nah, itu merupakan tantangan di dalam kehidupan. Kita harus bisa memilah kira-kira ini benar atau salah. Nah, itu tantangan. Setelah itu tantangan lagi. Nah, kira-kira apa tantangannya? Kalau kita misalnya menggunakan barang bekas untuk digunakan kembali, kira-kira apa tantangannya? Malu Pak, karena itu sudah barang bekas, ya kan? Nah, anak-anak yang terkasih, tentu sebenarnya itu bisa menjadi sebuah harapan. Kalau kita lihat, misalnya di situ Pak Wana munculkan, nah, harapannya apa? Harapannya di situ ada banyak ya. Ketika yang Pak Wana contohkan di situ, kita bisa melihat dunia. Jadi ada dua gambar di situ, ada dua gambar. Yang satu gambar orang ya, di dunia itu ada di belakang saling membelakangi itu ya. Di situ ada orang yang memanfaatkan teknologi untuk melihat dunia. Nah, ini juga sebuah harapan. Setelah itu ada harapan kembali ketika kita bisa merubah barang bekas itu tadi menjadi sebuah keterampilan. Ya, akan menunjukkan kreativitas baru. Ya, itu ada harapan. Nah, maka apapun cita-citamu, kamu bisa. Kamu mampu, kamu setia melakukan sabda Tuhan. Ya, jadi di situ apapun cita-citamu, kamu bisa, kamu mampu, dan tentu yang paling tidak boleh dilupakan adalah setia melakukan sabda Tuhan. Jadi tidak hanya mendengarkan loh ya, tapi lebih dari itu melakukan sabda Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, APP 2022 ini menyatakan bumi sehat, manusia sejahtera. Kalau kita lihat bumi sehat itu kan erat kaitannya dengan kehidupan kita di masyarakat. Contoh bumi sehat ya, di rumah menjaga kebersihan ya. Kalau ada tanaman disiram ya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita menjaga bumi agar tetap sehat. Nah, terus setelah itu apa kiat-kiatnya? Di situ Pak Wana sudah munculkan. Bagaimana caranya? Nah, ada di pinggir kanan itu ya. Di pinggir kanan itu ada pantang. Bagaimana di masa prapaskah ini kita diajak untuk berpantang. Nah, berpantang bukan berarti pantang selalu makanan yang enak-enak. Ya. Oh Pak, saya pantang sate. Oh, padahal kita jarang makan sate atau bahkan tidak pernah makan sate, tapi pantang sate. Nah, itu bukan berpantang berarti. Pantang itu berarti mengurangi apa yang setiap hari saya makan misalnya. Apa yang setiap hari saya minum. Ya, contoh ya. Kita setiap hari minum dengan manis ya. Tentu kan ada yang suka minumnya itu dengan gula ya, manis, atau minum yang
gulanya sedikit atau minum yang tanpa gula. Kalau kita kebiasaan minum dengan gula, ya, yang tentu manis, bagaimana kita berpantang? Coba 1 hari kita mengurangi gula itu. Nah, akhirnya minumnya menjadi berubah. Jadi tidak lagi minum yang manis, tapi minum yang tidak manis. Tapi juga bukan berarti, Pak, saya pantang gula, tapi kita pergi ke Alfamart atau Indomart untuk beli minuman yang manis, ya itu sama saja, ya sama saja tidak berpantang. Nah, yang berikutnya adalah kerja keras, ya. Kalau tadi yang pertama tadi pantang, serakah, kerja keras, menghargai proses, jujur, bertobat, berbelas kasih, dan niat baik. Tentu di dalam menghadapi COVID-19 di tahun ini, itu kita harus benar-benar di atasnya tulisan Laudato Si itu, ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan. Itu ketika kita melihat di poin yang pertama. Kita lihat poin yang kedua. Ya, kita lanjut ya. Tadi seperti yang sudah saya bilang, poin yang kedua ini temanya adalah mata kita tertuju pada Tuhan. Jadi mata tertuju pada Sang Pencipta. Nah, jadi di situ kalau kita melihat gambar di paling kiri itu ada kumpulan anak-anak, itu ada laki-laki, perempuan. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu kita, ya, anak-anak. Nah, anak-anak itu memiliki iman, harapan, dan kasih. Ya, ketika kita bicara tentang iman, iman itu berarti kepercayaan. Jadi manusia percaya kepada Tuhan. Kasih itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Harapan itu apa yang ingin kita capai. Nah, anak-anak yang terkasih, tentu di dalam mengejar cita-cita, kita itu pasti membutuhkan sesuatu. Ya, kita harus sadar. Apa itu kesadarannya? Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, 8 poin kesadaran ini selalu muncul. Maka Pak Wana ingatkan di situ. 8 poin kesadaran yang pertama adalah pantang serakah. Ya, kita tidak serakah. Yang berikutnya adalah kerja keras, menghargai proses, kita mau jujur, kita mau bertobat. Kalau bertobat itu berarti artinya meninggalkan cara hidup yang lama, menjalani cara hidup yang baru. Setelah itu kita berbelas kasih, ya, belas kasih, divisi SDK ada, ya, unggul, kasih, bermartabat, dan berbudaya lingkungan, dan niat baik. Nah, itu semua kita lakukan untuk apa? Untuk mengejar cita-cita. Tentu anak-anak cita-citanya ada yang muncul di sini, ya. Pak, cita-cita saya ada yang jadi Romo, ya, ada yang ingin jadi suster, ada yang jadi bruder, ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi aktor atau artis, ya. Korea, karena sering lihat film-film Korea makanya pengen, ya, jadi aktor atau aktris, atau pengen jadi pilot, ya, atau pramugari, atau tentara, atau bank, petugas bank gitu, ya. Nah, ataupun chef, ya, tukang masak itu, ya. Nah, atau ahli komputer. Pak, cita-cita saya tidak muncul di situ, Pak. Ya sudah, diisi sendiri, ya, di bawahnya ada titik-titik itu, ya. Ada banyak itu anak-anak bisa mengisi, ya, sesuai dengan cita-cita. Jadi apa yang kita lihat tadi, mulai dari anak-anak memiliki iman, harapan, dan kasih, terus akhirnya anak-anak sadar tadi, setelah itu 3 hal itu atau 2 hal itu tadi menjadi syarat untuk tercapainya cita-cita. Dan yang paling penting adalah di dalam menggapai cita-cita kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu poin kedua. Sekarang poin yang ketiga. Lanjut, ya. Kita harus berani hidup dalam normalitas baru. Ayo, sebagai seorang pelajar tentu tahu, ya, normalitas baru apa yang sudah kita alami sebagai pelajar. Tentu di rumah pasti ada yang menjawab,
Pak dulu itu sekolah itu ya di sekolahan, ada bangku, ada meja, ada kursi ya, ada papan tulis ya. Kalau sekarang sekolah bisa dilakukan di rumah. Ya, baik menggunakan Google Meet maupun menggunakan Zoom. Nah, ataupun perangkat dengan platform-platform yang lain. Nah, itu merupakan contoh hidup dalam normalitas baru. Ya, dan mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Gitu. Nah, apa itu new normal? New normal atau kenormalan baru adalah suatu keadaan di mana kita hidup dengan kebiasaan yang baru, ya, dan tentu lebih baik. Kebiasaan baru yang lebih baik, bukan kebiasaan baru yang tidak baik, ya, dan berkesinambungan. Itu artinya. Nah, apa saja yang perlu diterapkan dalam hidup baru ini atau new normal ini ya? Yang pertama adalah perilaku hidup sehat. Nah, ini di sekolah kita juga sudah ada loh ya. Maksudnya yang bagaimana Pak? Nah, sekolah kita itu merupakan sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata itu harus menerapkan ini salah satunya ya, perilaku hidup sehat. Jadi anak-anak perlu tahu sekolah kita itu sudah sekolah adiwiyata. Hebat kan? Hebat ya. Jadi yang pertama, kita harus melakukan perilaku hidup sehat. Tentu ya mulai dari mandi. Ya. Anak-anak yang di rumah daring terus itu juga pagi sebelum Google Meet ya harus mandi dulu ya. Jangan bangun tidur langsung ganti baju langsung di depannya HP ataupun laptop. Nah, ayo siapa yang seperti itu? Nah, terus yang kedua, perilaku Kristiani. Jadi hidup sesuai ajaran Kristiani. Pak, apakah saya harus jadi Katolik ataupun Kristen? Tidak. Tapi cara hidupnya saja. Ya. Terus yang ketiga, bijak dalam penggunaan teknologi. Kita tahu kita semuanya memiliki yang namanya HP. Ya, bagaimana kita bijak di dalam menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu juga bisa membuat orang sengsara, tapi juga bisa membuat orang menjadi bahagia. Nah, yang terakhir, bijak dalam penggunaan media sosial. Tentu anak-anak itu mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah tidak asing yang namanya Instagram, yang namanya Facebook, seperti itu ya. Atau TikTok yang sekarang terbaru itu ya, yang masih kelas 1 ataupun bahkan TK saja sekarang sudah tahu TikTokan. Ya, diajak TikTokan gitu ya. Nah, oke. Itu hidup dalam normalitas baru. Wah, sudah lama ya ini tadi, sudah lumayan panjang ya. Tinggal sedikit kita lanjutkan ya untuk materi yang keempat. Nah, materi yang keempat adalah panggilan untuk bertindak. Nah, supaya tidak bosan, di situ Pak Wana munculkan ya, apa yang harus kita lakukan sebagai wujud tobat. Ya, di situ ada balon-balon jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita lihat di situ ada yang pertama itu bertobat. Ya, kita meninggalkan cara hidup yang tidak baik dan menjalani cara hidup yang baik. Setelah itu kita berbagi. Ya, setelah itu kita kerja keras, jujur, niat baik, menghargai proses, berbelas kasih, dan pantang serakah. Itu yang minimal harus kita lakukan. Ya. Nanti aksi nyatanya apa akan saya sampaikan di belakang. Tenang ya, tunggu. Ya. Slide berikutnya lagi. Di situ Pak Wana masih memunculkan yang sama. Kalau yang pertama tadi gambar Yesus bersama anak-anak di dalam perahu ya. Tapi di slide yang berikutnya ini gambar lingkaran, terus ada panah-panahnya itu ya. Di situ ada tulisannya di dalam lingkaran itu, saya mau karib dengan Yesus. Maksudnya apa? Saya mau bersahabat dengan Yesus dengan hidup bermartabat. Lagi-lagi visi SDK Santa Maria 1 ini jangan top gitu ya. Jadi ada di dalam APP 2022. Tepuk tangan ya untuk kita semuanya. Jadi anak-anak SDK Santa Maria 1 ini memang nanti akan menjadi anak-anak yang bermartabat. Nah, luar biasa. Nah, dengan Yesus ataupun saya mau karib dengan Yesus dengan hidup bermartabat dan solidaritas untuk memulihkan kehidupan. Caranya apa? Dengan 8 tadi. Dengan 8 cara tadi.
Ya, saya bacakan sekali lagi. Kita pantang serakah, menghargai proses, tobat, niat baik, berbagi, berbelas kasih, jujur, dan kerja keras. Itu yang harus kita lakukan. Baik, anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan tinggal satu slide lagi. Setelah itu niat apa yang akan kita buat gitu ya. Nah, maka di bagian yang terakhir ini Pak Wana sampaikan, mari anak-anak yang terkasih, kita bersama dengan Yesus menjadi manusia baru. Maka di situ ada gambar Yesus gandengan tangan dengan anak-anak, ya kan? Jadi Pak Wana mengajak anak-anak bersama dengan Yesus menjadi manusia baru, manusia yang lebih baik. Nah, anak-anak yang terakhir ya sudah sampai di yang terakhir untuk mencapai kegembiraan. Jadi anak-anak yang di dalam perahu itu ya, itu kan sangat gembira kan. Nah, karena apa? Dia sudah bisa menjalankan 8 hal itu tadi. Ya, 8 hal apa saja? Mulai dari bertobat, kerja keras, berbagi, jujur, niat baik, menghargai proses, berbelas kasih, dan pantang serakah. Akhirnya dia bisa berbahagia bersama Yesus. Makanya Yesus di situ menunjukkan love ya di dalam tangannya ya, di tangannya itu ada love. Nah, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan ada dalam diri Yesus dan ada di dalam diri anak-anak semuanya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum Pak Wana mengakhiri, Pak Wana berpesan sebagai aksi di mana anak-anak menjalankan pantang di masa Prapaskah ini, maka anak-anak silahkan buat celengan, ya, bukan beli loh ya, membuat, ya, membuat celengan dari barang bekas. Ya, karena tadi di materi yang awal-awal tadi kan Pak Wana sudah menyampaikan bahwa apakah kita malu menggunakan barang bekas. Nah, sebenarnya barang bekas itu bisa dikemas demikian rupa sehingga bisa menjadi seperti baru. Ya, kalau tidak percaya nanti browsing di internet. Hasil dari barang bekas, nanti langsung muncul banyak. Ya. Oke. Jadi saya lanjutkan. Buatlah celengan dari barang bekas, ya. Kemudian hias. Dihias sebagus mungkin. Tentu celengannya diberi lubang ya supaya ada uang yang bisa masuk kan begitu ya. Nah, terus setelah itu ketika anak-anak berpantang, pantangnya apa, Pak? Bebas. Tadi Pak Wana sudah menjelaskan. Ketika misalnya contohnya kita kebiasaan makan setiap hari saya makan donat jumlahnya 10 misal. Ini contoh ya. Ataupun 5 aja kalau 10 kebanyakan. Nah, hari ini saya berpantang makan donat. Misalnya. Ya sudah, berarti apa yang tadi kita lakukan, biasanya kan kita berarti menghabiskan uang misalnya 5.000 untuk beli donat. Karena satu hari ini saya tidak membeli donat, maka kita bisa menyisihkan nominal uang yang biasanya kita beli donat tadi untuk dimasukkan ke celengan yang kamu buat tadi. Begitu. Nah, Pak, celengan itu dikumpulkan kapan? Nanti akan ada petunjuk dari wali kelas masing-masing. Nah, baik. Anak-anak yang terkasih, cuma satu itu saja tugasnya yang harus diingat oleh anak-anak yang terkasih adalah bagaimana kita benar-benar menjaga jadi agar bumi sehat, agar manusia sejahtera. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama menjaga sikap kita, ya, menjaga sikap kita agar kita menjadi manusia yang sejahtera. Pak Wana mengingatkan sekali lagi, kita memakai masker, ya, ya, sering cuci tangan, ya, menggunakan sabun, dan jangan lupa yang paling penting selain itu adalah menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kita hidup sejahtera. Nah, anak-anak yang terkasih, kiranya pengantar singkat
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini sudah cukup. Jadi maka marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, dan nanti setelah berdoa kita akhiri dengan yel-yel SDK Santa Maria 1, yaitu We are the best SD1 OK. Yes, begitu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama memperdalam tentang tema-tema aksi puasa pembangunan tahun 2022 dengan tema Bumi Sehat, Manusia Sejahtera. Semoga kami mampu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, sehingga kami mampu hidup bahagia. Ya Tuhan, setelah ini kami akan beraktivitas di tempat kami masing-masing, akan menjalani proses selama masa Prapaskah pada tahun 2022 ini. Sertailah kami dan lindungilah kami selalu. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita ucapkan yel-yel sekolah kita. SD Katolik Santa Maria 1 Malang, we are the best SD1 OK. Yes. Sampai jumpa.